warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ikhwana. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan Bu Wana. Baik, walaupun kita masih dalam masa pandemi, jangan jadikan itu sebagai penghalang kita untuk terus tetap belajar dan terus semangat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, Ibu ada satu lagu. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, jadilah telinga kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, tujuan pembelajaran bangun ruang itu sendiri, yang pertama, 1. Siswa dapat mengetahui apa itu bangun ruang. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh benda bentuk bangun ruang yang ada di lingkungan sekitarnya. Pembahasan kita kali ini yaitu ada pengertian bangun ruang, jenis dan sifat bangun ruang, contoh bangun ruang, dan yang terakhir, Ibu ada kuis. Nah, kira-kira sudah ada yang tahu belum ya apa itu bangun ruang? Tepat sekali. Bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang dan dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, bangun ruang itu sendiri mempunyai jenis dan sifatnya. Yang pertama, tada! Ya, ada yang tahu itu apa ya? Oke, yang pertama, kubus. Kubus ialah sebuah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama serta merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama dan sebangun, serta merupakan bangun ruang 3 dimensi. Kubus memiliki beberapa sifat-sifat yang diantaranya, yang pertama, mempunyai 6 sisi berbentuk persegi panjang yang ukurannya sama luas. Yang kedua, mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 8 titik sudut. Yang keempat, mempunyai 4 diagonal ruang. Dan yang kelima, mempunyai 12 bidang diagonal. Nah, selanjutnya, contoh bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kira-kira siapa yang tahu ya? Nah, ini dia. Yang pertama ada dadu, dan yang kedua ada kotak kado. Oke. Jenis bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok ialah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk dari 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan setidaknya memiliki 1 pasang di antaranya berukuran yang berbeda. Nah, sifat-sifat balok yaitu yang pertama, mempunyai 4 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, mempunyai 2 sisi yang bentuknya sama. Yang ketiga, mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Dan yang keempat, mempunyai 8 buah titik sudut. Contoh bangun ruang balok sama seperti kubus, banyak sekali kita temukan di lingkungan sekitar kita. Seperti, tada! Ada akuarium dan kardus. Jenis bangun ruang yang ketiga ada limas. Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas yang berbentuk segi yang banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga dan salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Nah, sifat-sifat limas itu sendiri, yang pertama, mempunyai 5 sisi, yaitu 1 sisi berbentuk segi 4 yang merupakan alas dan 4 sisi lainnya.
Semua berbentuk segitiga serta merupakan sisi tegak. Dan yang kedua, mempunyai 8 buah rusuk. Yang ketiga, mempunyai 5 titik sudut, yaitu 4 sudut berada di bagian alas dan 1 sudut berada di bagian atas yang merupakan titik puncak. Next, contoh bangun ruang limas. Nah, kira-kira ada yang pernah lihat ini gambar apa? Nah, yang pertama ada portal dan yang kedua ada piramid. Nah, itu contoh dari bangun ruang limas. Jenis bangun ruang yang keempat ada, coba ditebak, ini gambar apa ya? Ya, bola. Sama seperti halnya yang lain, bola itu juga termasuk bangun ruang. Bola itu sendiri yaitu sebuah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, sifat-sifat bola sudah ada yang tahu belum? Oke, adapun sifat-sifat bola yaitu yang pertama mempunyai alas berbentuk segi 6, yang kedua mempunyai 6 sisi, yang ketiga mempunyai 10 rusuk, dan yang keempat mempunyai 6 titik sudut. Contoh bangun ruang bola yang ada di lingkungan sekitar kita pasti tidak asing lagi bagi anak-anak ibu ya. Ada bola kasti, ada bola kaki, ada kelereng, dan lain-lain. Oke, kita masuk jenis bangun ruang yang kelima, yaitu kerucut. Nah, sudah ada yang tahu kerucut itu apa ya? Berbentuk seperti apa ya? Nah, kerucut adalah salah satu bangun yang mempunyai sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran itu sendiri. Nah, sifat-sifat kerucut ada 3. Yang pertama, mempunyai 2 sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran, satu sisinya berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, mempunyai 1 rusuk, dan yang terakhir mempunyai 1 titik sudut. Nah, kalau contoh bangun ruang dari kerucut, ada yang tahu tidak? Oke, yang pertama ibu ada roti ice cream. Dan yang kedua, ada topi ulang tahun. Nah, jenis bangun ruang yang terakhir yaitu ada, coba dilihat. Sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, jenis bangun ruang yang keenam yaitu tabung. Bangun tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Oke anak-anak, terdapat beberapa sifat-sifat tabung, yaitu 1. Mempunyai 3 sisi, 2 sisi berbentuk lingkaran, dan 1 sisi berupa selimut tabung. Dan yang kedua, mempunyai 2 rusuk. Nah, contoh bangun ruang tabung sama seperti halnya yang lain. Banyak kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti ini. Siapa yang tahu gambar apa ini? Celengan. Nah, siapa yang punya celengan di rumahnya? Apa bentuknya? Ya, tabung. Dan yang kedua, ada botol minum. Nah, botol minum itu sendiri terlihat jelas bahwa botol minum berbentuk tabung. Nah, dari pembahasan yang sudah kita pelajari tadi tentang apa itu bangun ruang, bagaimana jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, dan contoh-contoh di lingkungan sekitarnya. Nah, ibu ada kuis nih. Coba kira-kira masih ingat nggak ya? Apa itu bangun ruang? Sebutkan jenis-jenis bangun ruang. Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh bangun ruang yang ada di sekitarmu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Walaupun pembelajaran kita masih menggunakan daring, anak-anak harus tetap selalu semangat. Jaga kesehatan, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jika ingin berpergian, jangan lupa selalu menggunakan masker. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.